semuanya diam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama Abdul Rashid NIM 22111166. Yang sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Haji Andi Amin Darlis, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik pembelajaran pendidikan agama Islam tahun PLK 1. Berdirinya saya di sini mempraktikkan pembelajaran PAI 1 terhadap modul pertama tentang materi hukum halal dan haram. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, untuk mulai belajar, ketua kelas pimpin doanya. Kepada siapa ketua kelas? Udah di dulu. Dan siapa? Baiklah, sini sebelum mulai belajar kita pada pagi ini, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Di sini siapa yang tidak hadir? Ya, kalau hadir semuanya. Untuk anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar hari ini, untuk mengisi kursi yang di depan ya. Harap diingatkan. Biar terlihat enak. Sekarang Bapak ingin membakar semangat kalian ya. Iya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, sekali. Kedua, selamat pagi. Yang ketiganya, selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Ya. Iya, Pak. Nah, di sini Bapak menjelaskan materi tentang hukum halal dan haram. Nah, materi sebelumnya itu tentang hukum wajib dan sunnah. Di sini ada yang tahu nggak hukum wajib dan sunnah? Pada Pak Riza, apa yang maksud dengan hukum wajib? Wajib adalah harus dikerjakan, apabila ditinggalkan maka dia berdosa. Ya, benar sekali, Coach. Ya, untuk hukum sunnahnya untuk saudari Desta, sunnah. Sunnah adalah bisa dikerjakan tapi tidak apa-apa untuk ditinggalkan. Bisa bebas. Nah, di sini sebelum mulai, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian semua peserta didik. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua,
mampu menjelaskan sebab-sebabnya halal dan haram. Jadi, ya, di sini Bapak jelaskan secara singkat saja. Di mana yang pertama itu definisi halal dan haram secara umum. Di sini ada dibagi menjadi dua, secara umum dan khusus. Yang umum dulu pertama halal. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dimulaikan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Yang kedua haram. Haram adalah suatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang oleh syariat Islam atau untuk dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Nah, di sini definisi halal dan haram secara khusus. Pertama halal. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Kedua haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Kedua itu dasar hukum halal dan haram. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pastinya halal, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pastinya haram. Di sini ada surat yang menjelaskan tentang halal dan haram dalam Quran surah Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi hukum halal dan haram ini sudah dicantumkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 87. Nah, yang kedua itu al-hadis. Al-hadis atau dibilang juga as-sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Yang kedua itu ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihada, yajtahidu ijtihadan, yang merupakan arti kata jahada, yang artinya upaya atau kemampuan. Secara umum, di sini ijtihad adalah pengerahan segala sesuatu, pengetahuan, kemampuan, terutama daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menemukan hukum-hukum halal dan haram. Nah, di sini ada sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama, zat asal. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah dan daging babi. Yang kedua, sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi ataupun syirik, walaupun dengan niat, cara dan hasil sebagus apapun, tetap haram. Yang ketiga, proses. Halal dan haramnya suatu bisa disebabkan oleh prosesnya, proses perbuatan, pengerjaan atau yang mendapatkan akan menentukan halal dan haramnya. Ya, mungkin itu materi singkat dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Nah, di sini anak-anak mohon perhatikan video pembelajaran yang Bapak tampilkan. Nanti Bapak tanyain. Ya, silakan.
membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samir. Kalau begitu, saya bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Samir, makanan apa saja yang kamu ambilkan? Ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samir. Ada apa, Bu? Kenapa ada istighfar? Makanan yang Samir pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, saya. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging kambing yang dihalalkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram, saya tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo kumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja ngomong sebagian air di kumurnya itu, Bu. Pak Ustaz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar, Samir. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu. Tidak tahu kalau banyak untuk makanan yang musuh. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita kasih. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasirnya. Ayo, siapa tahu, Bun. Ya, itu tadi video pembelajaran tentang hukum halal dan haram makanan ataupun minuman. Insyaallah. Ya, di sini tadi kan Bapak sudah menjelaskan secara sedikit dan video juga sudah ditampilkan. Di sini ada yang ingin bertanya dari anak-anak. Oh, berarti sudah paham semua ya kan? Masya Allah, Pak. Nah, di sini Bapak yang bertanya kepada kalian. Tadi kan sudah ditampilkan videonya. Makanan apa pada Bapak, saudari Bapak? Makanan apa saja yang diharamkan? Ada babi, Ya, terus dada, masih bangkai, Ya, minuman alkohol. benar semua. Betul. Jadi sudah paham semua ya kan? Ya. Baiklah, di sini Bapak membagi kelompok. Jadi dua kelompok ya. Ini kelompok satu, ini kelompok dua. Nah, sini kelompok satu menuliskan jawaban
ada 4 kertas, masing-masingnya satu-satu. Nah, ini jawaban dari pertanyaan apa saja makanan atau minuman yang bersifat halal. Nah, ini bersifat halal. Satu-satu. Ya. Satu kertas, satu jawaban. Ya. Jadi perwakilan dari dua kelompok 4 orang maju ke depan untuk menampilkan apa saja. Semuanya aja. Ini minuman, ini makanan. Minuman pantau. Nah, ini minuman dan makanan. Itu makanan kan? Minuman halal, susu. Jadi Satu kertas satu jawaban. Susu. Terus air putih. Sudah selesai? Sudah. Bisa kan? Susu ibu. Halal, yang halal. Nih ya. Guys, masih menipu dan mencuri, guys. Ini kebanyakan video dari RKP. Berarti koneran video lagi. Gimana? Sudah selesai semuanya? Udah Pak. Ya. Santai nih Pak. Sekarang yang menunjukkan yang halal. Nah, kemarin kita bisa tulis. Satu-satu. Oh, no, perwakilan aja. Perwakilan aja. Nah, kok duit kok? Sini sini. Kau Itu terus ada. ya, sini kau kertas yuk. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jadi kalau yang haram dibagi duit. Basic lah.
Eksis. Ya. Baiklah, di sini ada jawaban 4 jawaban dari halal dan 4 jawabannya dari haram. Kita periksa ya. Di sini makanan halal, daging babi, Daging sapi. daging sapi. Benar apa salah? Benar. Apa sebabnya? Karena daging yang disembelih Dan dibolehkan untuk kurban. dagingnya disembelih. Ya, benar semua. Iya, terima. Yang kedua itu nasi. Benar kan? Benar. Yang berarti benar. Bogari. Ini haram pakai benar. Benar. Mencari benar. Nama benar. Dapat. Ya, jadi kan, jadi anak-anak di sini sudah paham semuanya kan? Insya Allah. Kamu ini. Kamu ya diam saja, Ge. Bukan nanya. Jadi Bapak menyimpulkan sedikit terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan tentang hukum halal dan haram. Di sini halal adalah segala sesuatu atau perbuatan halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang dibolehkan oleh syariat Islam, seperti contohnya seperti daging sapi, daging ikan, seafood, dan lain sebagainya. Yang kedua itu haram. Haram adalah sesuatu atau kegiatan atau perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh syariat Islam. Contohnya seperti bangkai, darah, khamar, daging babi. Yang kedua, dasar hukum halal dan haram. Nah, di sini dasar hukum halal dan haram itu terbagi menjadi 3. Yang pertama Al-Quran, yang dimana dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 87. Kedua, hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan ataupun ketepatan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang menjadikan landasan syariat Islam. Ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah perkataan atau ucapan dari pakar ulama yang menemukan untuk menetapkan hukum-hukum syariat Islam terhadap hukum halal dan haram. Nah, yang ketiga itu sebab-sebab halal dan haram. Pertama dari zat asal, kedua sifat asal, yang ketiga prosesnya. Baiklah, di sini pada anak semuanya, apa ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Kalau belum paham ditanyakan ya. Tidak ada. Saya Pak, kegiatan kan tadi kan sesuatu dan kegiatan yang tidak dibolehkan dan dibolehkan. Kalau untuk yang haram tadi tidak dibolehkan, itu kegiatan yang seperti apa Pak? Oh, kegiatannya seperti mencuri. Nipu. Nah, itu mabuk. Benar. Nah, ini yang biasa yang kita temukan di pasar misalnya apa? Mengurangi timbangan. Nah, mengurangi timbangan kan itu haram kan? Kalau selingkuh? Tidak. Nah, itu kalau sedikit. Itu zina. Itu enggak. Itu bau.
Ya. Iya. Untuk terkait yang Bapak sampaikan, Tuhan dan semuanya, apakah media Bapak sampaikan hari ini menarik atau tidak? Lucu. Iya, Bang. Terima kasih. Ya. Sebelum untuk belajar hari ini, kedua kelas pimpin doa aja. Aku lah. Di sini Sandang tas dulu. sebelum menutup ajaran kita pada pagi ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk anak semuanya, apa yang Bapak sampaikan harap dipelajari ya di rumah, biar bisa menjadi pengetahuan bagi kalian semuanya. Nah, cukup Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.